Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya adalah Pandega Cahya Bima Sakti dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan dalam PLP 1 ini saya mendapatkan sekolahan yaitu SMP Muhammadiyah 1 Kalasan. Nah, kemudian di sini saya ingin menjelaskan atau saya ingin memberitahu kalian semua tentang refleksi hasil observasi saya kemudian tentang kesan dan pesan mengenai apa yang sudah saya diamati sekolah. Nah, kemudian itu ada beberapa, mungkin kalau dari saya sendiri ada beberapa yang baru menurut saya karena saya dulu bersekolah di SMP negeri, jadi tidak merasakan SMP Muhammadiyah. Jadi ada beberapa yang mungkin untuk saya itu adalah hal yang baru, yaitu yang pertama adalah ada kegiatan sholat duha. Sholat duha itu sholat duha berjamaah pada pagi hari. Itu jadi siswa dianjurkan atau disarankan masuk sebelum jam 6.40. Jadi setiap pagi, Senin sampai Sabtu. Oh ya, sekolah ini masuk seperti, bukan seperti umumnya, karena kalau seperti umumnya sekolah negeri itu masuk Senin sampai Jumat. Nah, kalau sekolah ini SMP Muhammadiyah 1 Kalasan ini masuk full day, jadi Senin sampai Sabtu. Kemudian di pagi hari Senin sampai Sabtu itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Jadi siswa dianjurkan sebelum 6.40 sudah datang ke sekolah dan mereka akan sholat duha berjamaah. Kemudian yang telat akan ditambah 2 kali rakaat. Jadi yang telat 5 menit tambah 2 rakaat, 5 menit 2 rakaat. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu kegiatan yang menurut saya baru, dan untuk saya sendiri itu adalah kegiatan yang positif karena itu menumbuhkan kebiasaan sholat duha, karena sholat duha adalah sholat sunnah. Nah, apabila kita melaksanakan sunnah kan mendapatkan amal, tapi jika tidak, ya tidak apa-apa, tapi kan lebih baik kita melaksanakan sholat duha karena mendapatkan pahala. Nah, menurut saya itu kegiatan yang positif, bagus, dan harus dilanjutkan di SMP Muhammadiyah 1 Kalasan. Kemudian juga ada budaya yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kalasan. Jadi baik itu mau guru, siswa, ataupun karyawan sekolah, mereka melaksanakan 5S. Dan menurut saya ini juga budaya yang mencerminkan budaya kita, yaitu budaya ramah tamah, sopan dari budaya kita. Jadi menurut saya ini budaya yang bagus dan harus dilanjutkan. Nah, kemudian ada sesuatu yang menurut saya berbeda dari sekolah negeri, sekolah tempat saya sekolah dulu, yaitu di setiap pojok sekolahan atau setiap bangunan atau setiap pilar sekolahan yang ada itu tertempel Asmaul Husna. Jadi di situ ada tertempel Asmaul Husna yang berjumlah 99, tertempel di seluruh lingkungan sekolahan. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang baru, dan ini adalah bagus karena kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi ya lebih menambah pengetahuan kita tentang Asmaul Husna, dan kan secara tidak sadar jika kita menjadi warga sekolah kan akan melihat itu dan akan terekam di otak kita, jadi kita mengerti tentang Asmaul Husna. Kemudian oh ya, pada sholat duha berjamaah dan juga sholat duhur berjamaah itu, jika ada perempuan yang tidak sholat atau tidak beribadah, nah mereka itu diwajibkan untuk mengepel lantai, yaitu lantai yang menuju dari tempat wudhu menuju ke masjid. Nah, jadi oh ya, lupa saya sampaikan bahwa di SMP Muhammadiyah 1 Kalasan ini ada kultur yang unik, menurut saya sangat unik ini, karena ya saya belum pernah menemui ini di mana saja, yaitu mereka mempunyai budaya nyeker atau tanpa alas kaki. Nah, jadi mahasiswa, jadi siswa berangkat sekolah menggunakan sepatu seperti biasa, seperti umumnya, seperti sekolah umumnya. Kemudian mereka menaruh sepatunya itu di rak yang telah tersedia. Jadi di rak itu ada tulisan 9A, 9B, 8A, 8B, 7A, 7B. Nah, mereka menaruh sepatunya di situ, alas kakinya di situ, kemudian mereka nyeker.
Nah, jadi itu adalah menurut saya adalah kultur yang baru menurut saya. Nah, jadi perempuan yang tidak sholat itu mengepel lintasan dari tempat wudhu ke musola. Nah, jadi menurut saya itu juga bagus karena itu menumbuhkan kesadaran dalam siswa untuk melakukan bersih-bersih dan untuk menjaga tempatnya atau tempat ibadah mereka jadi tetap bersih dari najis ya begitu. Kemudian yaitu kalau hmm, dari fasilitas penunjang sekolah seperti sekolah pada normalnya yaitu ada lab IPA, ada perpustakaan, kantin, kemudian kopsis atau koperasi siswa, ya seperti sekolah umumnya. Oh ya, setiap angkatan yaitu dalam kelas 9, 8 dan 7 itu terdapat dua kelas, jadi ada 9A, 9B begitu. Nah, kemudian kalau untuk karakteristik siswanya sendiri menurut saya hmm, bagaimana mereka itu ramah karena ada kegiatan 5S itu dan juga mereka itu agak ya bisa dibilang lebih berekspresi, lebih menyalurkan ekspresi mereka itu dengan keluar kelas, jalan-jalan begitu, tapi dalam hal yang positif bukan yang negatif. Jadi mereka menyalurkan bakat mereka itu dinalurkan. Jadi bisa dibilang mereka itu kelebihan energi. Jadi ya bisa dibilang hiperaktif. Tapi mereka semua kalau kepada guru tetap hormat, tetap respect, tetap mematuhi apa yang diminta oleh guru. Dan juga menurut saya kelas ini sekolah ini mempunyai kultur yang ya bisa dibilang ya seperti saya bilang tadi, yaitu cukup unik karena terdapat ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu wajib, yaitu ada baca tulis Al-Quran, HW, Hizbul Waton, dan Tapak Suci. Nah, kalau di sekolah-sekolah lainnya, normal sekolah lainnya itu, ekstrakurikuler itu siswa memilih. Nah, ini tidak. Jadi, ketiga ekstrakurikuler tersebut itu dimasukkan ke dalam jadwal sekolah atau kurikulum sekolah. Jadi, setiap siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, yaitu Tapak Suci, Hizbul-Waton, dan baca tulis Al-Quran. Kemudian juga ada les di hari Sabtu, yaitu jam sehabis sekolah bahasa Inggris wajib untuk kelas 9. Dan kemudian juga ada ekstrakurikuler yang normal seperti sekolah lain, yaitu ya seperti futsal, sepak bola, voli, dan lainnya. Dan juga ada kegiatan yang menurut saya bagus dan bisa diteruskan karena ini menumbuhkan rasa untuk membaca Al-Quran setiap saat, karena pada setiap Selasa sehabis kegiatan belajar mengajar sekolah, seluruh karyawan sekolah dan guru itu melakukan kegiatan tahsin. Jadi mereka membaca Al-Quran bersama-sama, nanti ada yang memandu dan mengarahkan mana bacaan yang harusnya dibenarkan dan bacaan yang sudah bagus. Jadi nanti dikumpulkan dan mereka mereka membaca secara bergiliran begitu. Dan ya menurut saya ini adalah kegiatan yang bagus. Mungkin kalau untuk kesan saya di sini ya sekolahnya tergolong unik kalau menurut saya, karena jujur saya baru pertama kali merasakan culture yang seperti ini di persekolahan, terutama di persekolahan SMP Muhammadiyah 1 Kalasan. Mungkin ya agak kaget saja karena saya dulu tidak mengalami yang seperti ini. Kemudian ya pesan saya tetap untuk SMP Muhammadiyah 1 Kalasan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke kegiatan positif, karena setahu saya semua setelah pengalaman saya di sana mengikuti kegiatan PLP, semua kegiatan yang ada di SMP Muhammadiyah Kalasan itu menjurus ke arah yang positif dan tidak ada yang negatif. Jadi tidak ada siswa-siswa yang bergerombol yang menongkrong tidak jelas, tidak ada, karena setiap saat gerbang sekolah ditutup, jadi semua siswa itu melakukan kegiatan yang positif. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.